Baik, Ibu. Kita lanjut ke Ibu lagi ya? Iya. Iya, assalamualaikum Ibu Erdina. Waalaikumsalam Pak Edi. Iya, Ibu. Lama nggak ketemu Bu ya. Apa kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah Pak Edi, sehat walafiat Pak Edi. Masih semangat kan Bu? Kurang semangat nih Pak Edi karena akhir-akhir ini Oh, nih ada saja ya Pak Edi ya permasalahan yang biasalah guru alami gitu Pak Edi. Kalau saya sih akhir-akhir ini merasa kurangnya kerjasama ya dari orang tua siswa ya dalam menyelesaikan permasalahan anaknya gitu ya Pak. Karena sudah kita usahakan ternyata respon dari orang tua itu kurang gitu loh Pak. oh gitu ya Bu ya. Itu Boleh alasannya nggak nih Bu Pak ya. saya sharing sama Bapak nih Pak? Oh, tentu saja ya Bu. Saya siap Ya, ini Bu. oke Pak Edi. Ya begini Bu ya. Untuk sayanya ini kan Bu, saya tentunya siap Bu. Jadi saya akan memberikan waktu kepada Ibu 10 menit ke depan Bu ya. Saya siap Iya Pak sekali Bu Edi. dan sharing dari Ibu Adina. Oke, aman Pak. Oke, terima kasih ya Pak Edi atas waktunya ya. Permasalahan saya ini seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, kurangnya kerjasama dari orang tua siswa ya dalam menyelesaikan permasalahan. Ini menurut saya harus ditingkatkan lagi nih Pak. Teman saya bingung nih, bagaimana caranya. Saya perlu rekan untuk sharing gitu Pak. Makanya saya ingin sharingnya sama Bapak. Oh gitu ya Bu ya. Eh, Iya, oke Bu, kalau untuk itu sih saya siap sekali Bu untuk mendengarkan sharing dari Ibu. Pak. Tadi juga Ibu sudah mengatakan Bu ya, Ibu pada hari ini akan membicarakan tentang ibu yang mengalami kesulitan bekerja sama dengan orang tua siswa, Bu ya. Iya. Khususnya untuk siswa yang bermasalah begitu, Bu. Benar Pak Edi, saya mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan orang tua siswa, khususnya siswa yang bermasalah sih Pak Edi. Baik, Bu. Jadi hari ini sepertinya Bu, kita banyak yang akan kita bahas Bu Adina. Nah, kalau boleh Iya tahu Pak. nih Bu ya, apa yang ingin Ibu dapat di akhir percakapan kita nanti, Bu? Oke, yang ingin saya dapatkan ya Pak ya, tentunya melalui sharing ini saya ingin sekali mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam bekerja sama dengan orang tua siswa. Saya ingin sekali loh Pak, kerjasama ini nih lancar-lancar saja gitu Pak, agar permasalahan siswa ini terselesaikan dengan baik gitu Pak, jadi tidak sepihak. Oke, baik Bu Dina, Bu Adina. Jadi di akhir nanti harapan kita atau harapan Ibu nanti Ibu mendapatkan solusi terkait permasalahan yang Ibu alami sekarang kan Bu? Iya, benar Pak. Oke Bu, ini gini Bu, kalau menurut Ibu nih, eh, antusias orang tua siswa yang bagaimana sih Bu yang Ibu inginkan agar orang tua siswa itu tadi ikut andil dalam menyelesaikan masalah anaknya Bu? Oke, jelasnya seperti ini ya Pak ya. Setiap sekolah itu kan punya kebijakan ya Pak ya dalam menangani permasalahan siswa. Tentunya pasti akan melibatkan orang tua kan. Nah, kalau melibatkan orang tua ini, saya ingin sekali orang tua itu ketika kita berikan surat pemanggilan, harapan saya itu direspon dengan baik, bahkan diberikan Nah, apa ya, informasi kalaupun misalkan memang tidak bisa hadir dan bisa kita ganti ke hari yang lainnya gitu. Yang penting tujuan kita tercapai, kita bisa bersama-sama menyampaikan, menyelesaikan permasalahan peserta didik gitu. Itu yang saya inginkan. oh begitu Bu. Jadi menurut Ibu Erdina di sini,
eee, inginnya Ibu itu orang tua itu bisa hadir untuk memenuhi undangan kan, atau Mhm. panggilan agar apa, agar masalah ini cepat terselesaikan kan, Bu. Iya. Dan tentunya Bu, orang tua di situ pun harus memenuhi faktor kan Bu ya, menurut Ibu kan, sehingga anaknya, nanti dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah, yakni, guru BK atau wali kelas. Iya. Ya kan, Bu? Oke, Bu, baik, Bu. Misalnya, Bu, ya, kalau misalkan nih, Bu, kalau kita tuangkan nih, Bu, dalam skala 1 sampai 10 nih, Bu, di mana, 1 itu adalah angka yang menggambarkan orang tua itu, tidak antusias, Bu, dan 10 itu sangat antusias. Eee, Kalau dari Ibu, posisi orang tua siswa tersebut, Bu, tadi kira-kira ada di skala berapa, Bu? Dominannya sih Pak di skala 6. Mengapa, saya katakan di skala 6? Karena selama ini ya, banyaknya pemanggilan yang saya berikan itu kan, di sekolah kami itu minimal 3 kali pemanggilan ya, Pak, ya. Kalau tidak ada, konfirmasi dari orang tua atau tidak datang, maka, kita yang akan turun ke lapangan dengan melakukan home visit gitu, Pak. Tapi jelasnya, dengan itu permasalahan itu tidak cepat terselesaikan gitu kan, karena ada sistemnya, bukan, secepat itu gitu loh, Pak. Ya, Bu. Baik, Bu, jadi tadi dominannya di angka 6 ya, Bu. Lah Iya. ya, Bu, kalau menurut Ibu harusnya nanti, eee, ada tidak, Bu, hambatan atau, halangan, gangguan yang, Bu, sulit untuk mengajak orang tua siswa bekerja sama, Bu? Khususnya untuk siswa yang bermasalah tadi, Bu? Oke, hambatannya mungkin ini kali ya, Pak, ya, tidak sampainya surat kepada orang tua ini bisa jadi ya, Pak. Karena, Ya, eee, surat itu kan biasanya kita, kirim atau titipkan melalui siswa, yang jelasnya bukan siswa yang terkait gitu kan. Akan tetapi kita mmm, tidak tahu nih apakah surat ini nyampe atau tidak ke orang tua siswa. Kalaupun nyampe kadang, kendalanya itu di orang tua, karena kebanyakan orang tua itu kan bekerja ya, Pak. Nah, jadi, tidak ada waktu yang khusus untuk, bisa hadir ke sekolah gitu, Pak. benar sekali. Oh, begitu ya, Bu, ya? Misalnya, Bu, Iya. kalau Ibu itu sangat yakin tentang itu, lalu apa, Bu, kekuatan atau keterampilan yang Ibu miliki untuk nantinya, Bu, eee, Ibu bisa terapkan untuk mencapai eee, tujuan awal pembicaraan kita tadi, Bu, yang tadi? Oke, kalau selama ini menurut saya ya, Pak, ya, saya ini memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik ya, bisa menyampaikan, dengan baik ya, Pak, ya. Jadi, menurut saya, hal ini mungkin bisa saya gunakan ya, Pak, ya, untuk mengatasi permasalahan ini, Pak. Baik, jadi di sini Ibu Ardina kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik, eee, dengan kemampuan Ibu itu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Oke, dengan kemampuan saya itu, saya ingin melakukan sosialisasi, Pak, kepada Mmm, orang tua siswa mengenai kerjasama yang baik ya untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik di sekolah. Jadi itu yang akan iya. saya lakukan, Pak. Iya, baik sekali itu, Bu. Jadi di sini sudah ada rencana aksinya ya, Bu, kan? Untuk mencapai tujuan kita di awal tadi kan, Bu. Iya. Kira-kira nih, Bu, ya, ada tidak, Bu, prioritas kegiatan yang Ibu lakukan terlebih dahulu tadi, Bu? Hmm. Yang Menurut lebih prioritas saya tadi? oke, menurut saya sih Pak Edi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, walaupun, sebenarnya masih ada hal lainnya yang akan saya lakukan ya, seperti Hmm. revisi, bisa juga dengan apa,
membuat grup orang tua siswa ya Pak ya, agar mudah dihubungi gitu kan, agar mudah komunikasi ya, karena zaman sekarang zamannya IT ya kan Pak. Tapi yang ingin Benar sekali, Bu. saya prioritaskan yaitu melakukan sosialisasi Pak, agar orang tua itu mendapatkan pemahaman gitu loh Pak, jadi tidak sepihak gitu permasalahan. Oh begitu, Bu, ya oke, Bu, itu sangat sangat baik, Bu, saya juga sependapat sama Ibu, Bu, ya. Oke, Bu, semuanya sudah terencana dengan baik, sudah ada rencana aksinya ya, Bu. Kira-kira nih, Bu, kapan sih Ibu akan melakukan dan melaksanakan kegiatannya, Bu? Oke, ikan cepat ikan gabus ya Pak ya, makin cepat makin bagus ya Pak. Jadi, Enggak, iya iya, kan, oh. jadi saya inginnya itu secepat mungkin gitu Pak, karena ini kan baru di awal semester ya Pak ya, agar orang tua itu Iya, benar mendapatkan sekali, Bu. pemahaman, yang baik, jadi alangkah baiknya itu secepat mungkin dilakukan. Tapi, Mhm. eee hal ini harus saya sampaikan dahulu kepada kepala sekolah ya jelasnya ya Pak. Insya Allah kalau minggu ini saya akan berbicara dulu konsultasi dengan kepala sekolah. Kalau misalkan memang sudah di ACC, maka saya akan melanjutkan ke rencana selanjutnya. Oke, Bu. Jadi Ibu Gimana sudah membagi menjelaskan gas tadi tadi itu, itu? ikan cepat, ikan gabus ya, Bu, ya, lebih cepat Iya, dimakan. iya. Ngonyan ya. Nah, di Ngonyan. sini, Bu, kita ulang lagi, Bu. Nah, kalau sekarang nih, Bu, ya, menurut Ibu nih, siapa saja sih, Bu, yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi, Bu, terhadap, rencana aksi nyata ini tadi, Bu, supaya apa yang dirancang itu bisa terlaksana dengan baik? Oke, eee, yang jelasnya ya Pak Edi, saya perlu dukungan dari kepala sekolah Mhm. untuk, melaksanakan rencana saya ini ya. Terus, yang kedua wali kelas, karena saya selalu bekerja sama dengan wali kelas, dan saya selalu bekerja sama juga dengan guru mapel serta staf sekolah lainnya. Jadi, karena di sini saya guru BK ya Pak ya, jadi saya, bekerja sama dengan salah satu menurut saya yang, eee, satu relasi dengan saya, yaitu dengan waka kesiswaan. Iya, oke, Bu, sangat itu sudah cukup, Bu, ya. Sangat baik sekali, Bu, untuk dukungannya terhadap nanti aksi nyata yang akan Ibu lakukan, Bu. Iya Baik, Pak. Bu Erdina, sudah tidak terasa, Bu, sudah 15 menit, Bu, ya? Iya, Iya, tidak sudah terasa ya 20 menit Pak. hampir berlalu, Bu. Kita sudah di akhir obrolan ini, Bu. Misalnya, Bu, ya, kalau boleh, kalau boleh disebutkan nih, Bu, kira-kira, Bu, apa yang sudah Ibu Erdina dapatkan dari sharing atau obrolan yang kita hari ini, Bu? Iya. Awalnya, memang ini merupakan salah satu buah pikiran saya ya, rasanya itu, bagaimana sih ya merencanakannya, selalu saya pikirkan apa yang akan saya lakukan. Tetapi setelah sharing dengan Pak Edi, saya itu merasa terarah sekali ya Pak Edi, saya merasa bahwa saya mendapatkan ide-ide yang berasal dari diri saya sendiri ya Pak Edi, terima kasih Iya, karena sudah benar sekali, mendengarkan Bu. saya ya Iya, Bu. Pak. Iya, semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik ya, Pak, ya, rencana aksinya ya. Iya, Bu, semangat, Bu, ya. Ah, semangat Pak Edi. Nanti boleh kali Oke. ya Pak Edi ya sharing lagi ya Pak Edi? Tentu sekali, Bu. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Kita semangat Oke. ya, Bu, ya. Sampai ketemu nanti di sharing, Bu, ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Edi. Iya, Bu. Iya, saya tunggu ya, Bu, ya, aksi nyatanya, Bu, ya, hasilnya. Oke, siap Pak Edi. Oke, selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.